Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Vina Febriana dari kelas B angkatan 2022 dengan NIM 1107622022 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas infografis konsep dasar PPKN SD untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah konsep dasar PPKN SD dengan dosen pengampu Dr. Otip Satibi Hidayat, MPD. Di video ini, saya akan membahas beberapa poin, di antaranya, pertama, konsep dasar PPKN SD, kemudian tujuan pendidikan nasional, keterampilan guru abad 21, perkembangan kurikulum, prinsip dasar bagi guru, profil pelajar Pancasila, dan yang terakhir, analisis kurikulum pada kelas 5 di tema 8. Pembahasan kita yang pertama adalah konsep dasar PPKN SD. Konsep dasar PPKN SD adalah mata kuliah yang bertujuan menyajikan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan materi PPKN SD, yang meliputi sejarah perkembangan PPKN, nilai, moral, norma, dan hukum serta peraturan, kemudian Pancasila, hak dan kewajiban negara, sampai nasionalisme, serta konstitusi negara, yang nantinya akan berkesinambungan dengan mata pelajaran kewarganegaraan yang merupakan mata pelajaran yang fokus pada pembentukan diri, baik dari segi agama, sosial, budaya, usia, dan suku bangsa dengan berkarakter sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional menurut UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang bertujuan mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki 9 karakter yang juga selaras dengan konsep dasar PPKN SD, yaitu beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, sehat, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional juga berkaitan dengan 3 aspek dalam mengembangkan kurikulum. Di antaranya, 1. Filosofis. Filosofis ini yang melatar belakangi muatan pelajaran yang diajarkan atau dipelajari mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD. Yang kedua, ada SKL atau standar kompetensi lulusan adalah mencakup suatu indikator atau ukuran yang berlaku nasional yang harus dipenuhi untuk menyatakan lulus atau naik kelas. SKL ini terdiri dari KI dan KD. Yang terakhir ada kurikulum. Keterampilan guru abad 21 atau guru profesional. Yang pertama ada leadership atau kepemimpinan. Artinya, guru harus dapat menjadi seorang pemimpin agar dapat mengarahkan siswanya membuat suatu gagasan dalam pembelajaran. Yang kedua ada digital literasi. Artinya, guru harus memahami perkembangan teknologi dan memiliki wawasan yang luas terkait penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi agar dapat menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, communication atau komunikasi, yang berarti guru harus mampu mengkomunikasikan atau menjelaskan materi-materi dengan bahasa yang baik dan mudah dimengerti. Ini juga berguna untuk berkomunikasi dengan baik sesama pendidik atau peserta didik. Yang keempat, emotional intelligence. Guru harus mampu mengatur dan mengendalikan perkembangan emosinya dengan baik, sehingga dapat menciptakan suasana yang aman dan nyaman dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima ada entrepreneur. Guru harus memiliki jiwa kewirausahaan untuk mendapatkan keuntungan dari kemampuan yang dimilikinya, sehingga mendapat lebih banyak peluang. Yang keenam, global citizen. Artinya, mampu bersosialisasi dengan kehidupan dunia, agar dapat mengajak peserta didik untuk berperan aktif dalam mengatasi tantangan global. Yang ketujuh, ada problem solving.
Kemampuan memecahkan masalah yang dimiliki. Ini harus dimiliki guru agar mampu memecahkan masalah dalam kegiatan belajar. Dan yang terakhir adalah teamworking. Guru harus dapat bekerja sama dalam tim dengan sesama guru atau yang lainnya demi meningkatkan hubungan dan memperlancar suatu proses pembelajaran. Perkembangan kurikulum. Yang pertama, terdapat kurikulum 1947, yaitu kurikulum pertama sejak kemerdekaan. Perubahannya lebih ke arah yang bersifat politis dan orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Kurikulum ini menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain. Yang kedua, ada kurikulum 1964. Cirinya adalah pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan jenjang SD. Dipusatkan pada program Pancawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Yang ketiga, kurikulum 1968. Kurikulum pertama pada era Orde Baru. Bertujuan membentuk manusia Pancasila, sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi moral dan budi pekerti serta keyakinan beragama. Cirinya bersifat teoritis dan tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Yang keempat ada kurikulum 1984. Mengusung pendekatan proses keahlian, sering disebut kurikulum 1975 disempurnakan. Siswa dijadikan sebagai subjek belajar dengan mengamati sesuatu, mengelompokkan, dan mendistribusikan. Kurikulum ini yang menjadi awal pemikiran kurikulum sekarang, yaitu kurikulum selanjutnya terdapat prinsip dasar bagi guru. Arti pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dalam dunianya. Ki Hajar Dewantara mencetuskan ajaran yang pertama, Ingar Sasung Tuladu. Artinya, di depan memberi teladan. Guru harus menjadi teladan yang baik. Ketika guru menjadi seorang pemimpin, maka harus pula memberikan teladan. Kemudian, Ing Madio Mangun Karso. Artinya, di tengah memberikan niat dan motivasi yang baik untuk peserta didik. Lalu, Tut Uri Handayani. Artinya, di belakang memberi dorongan dan semangat kepada peserta didik. Guru harus mampu mendukung peserta didik agar lebih berani. Selanjutnya, Doh Paran Kiring Dungo. Artinya, jika jauh memberi doa, ketika sedang tidak mengajar, guru harus mendoakan peserta didiknya. Lalu, Tan Katon Hamumuji. Artinya, selalu menjaga citra baik. Ketika guru sudah meninggal atau pensiun, guru diusahakan tetap menjaga citra baiknya dan status yang terpuji. Dan yang terakhir, Waspodo Purba Waseso. Artinya, tetap waspada dalam menggunakan wewenangnya agar tidak menyalahgunakannya. Terdapat pula pelopor pengembang tumbuh kembang anak didik menurut Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, olah hati atau etika. Kemudian olah pikir yang berarti literasi, olah karsa atau estetika, dan olahraga atau kinestetika. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Terdapat 6 ciri. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajaran yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kreatif. Pelajar mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Yang ketiga, gotong royong. Yaitu pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela. Yang keempat, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya.
dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai. Yang kelima, bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif agar memperoleh gagasan, merefleksikan pemikiran, dan mengambil keputusan. Yang keenam adalah mandiri. Pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Analisis kurikulum. Berdasarkan analisis kurikulum muatan materi PPKN SD kelas 5 pada tema 8, analisis yang pertama adanya domain spiritual, yaitu mensyukuri keberagaman sosial masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika, di mana jika saya sebagai guru akan mengajarkan peserta didik untuk menghargai kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai umat beragama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, seperti berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan pembelajaran, menjalankan ibadah bersama. Yang kedua, domain sosial, yaitu bersikap toleran dalam keberagaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai guru, saya akan mencontohkan sikap jujur dan toleran sebagai warga masyarakat dengan mewujudkan perilaku dan manfaat hidup rukun dalam masyarakat. Yang ketiga adalah domain pengetahuan. Menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat, saya akan menjelaskan keragaman suku bangsa dan budaya Indonesia dengan cara mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Domain yang terakhir adalah domain keterampilan, yaitu menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial masyarakat. Dengan itu, saya akan mengidentifikasi dengan memberikan dan mengajak peserta didik untuk menunjukkan perilaku kegiatan ragam budaya agar dapat memberikan pemahaman luas tentang keberagaman budaya di masyarakat beserta kerukunannya. Sekian infografis dari saya, terima kasih.